selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Bu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan sepanjang malam istirahat kami hingga pada pagi hari ini. Kami boleh dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini boleh mengambil tempat di hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati pemirsa yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, menghadapi kesalahan masa lalu. Ayat intinya saya ambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pemirsa, Daud bukanlah raja pertama Israel. Ia raja kedua setelah Saul. Daud juga bukan raja terkaya. Salomolah raja yang terkaya. Dari lama memerintah, banyak raja sesudah Daud bertahta lebih lama. Namun jika ditanya, siapakah raja yang terbesar Israel? Nama Daudlah yang disebut hingga kini. Apakah Daud sempurna? Tidak. Ia bahkan dalang dari konspirasi jahat terhadap bawahannya yang setia. Daud juga pernah membuat Israel dihukum dengan wabah yang menewaskan 70.000 jiwa. Kita boleh baca 2 Samuel 24. Daud juga beberapa kali melakukan kesalahan, tetapi ia tetap dikenang sebagai raja yang baik dan berhasil. Pemirsa dimanapun berada, semua orang tentu pernah melakukan kesalahan. Semua orang pun pernah gagal. Meski tak ada yang mau, tapi kedua hal itu seringkali tak terhindarkan. Jika kita renungkan perjalanan hidup kita hingga hari ini, seperti apakah kita menggambarkannya? Apakah kita menggambarkan hidup kita dengan kesalahan atau kegagalan yang pernah kita alami? Dunia sering melakukannya. Si A selalu semut mantan pecandu narkoba, si B bekas narapidana, si C janda, si D dilekatkan dengan kegagalannya dalam usaha, kesalahannya sebagai anak atau orang tua, atau kesalahan yang pernah ia lakukan lainnya. Itulah dunia, apalagi zaman sekarang ini, saat kesalahan yang pernah dilakukan puluhan tahun yang lalu pun bisa dimunculkan dan menghancurkan hidup seseorang yang sudah bertobat sekalipun. Jika dunia mendeskripsikan Daud, mungkin sebutan perebut istri orang, penumpah darah, pembawa wabah akan disematkan kepadanya. Tapi bagi Tuhan, Daud tetap dicatat sebagai raja yang berkenan di matanya. Kita boleh baca Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakannya, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku, dan menjadi patokan raja yang benar. Di saat dunia, bahkan diri sendiri, mendeskripsikan kita
dengan kesalahan atau kegagalan. Tidak demikian halnya dengan Tuhan. Jika mau bertobat dan berbalik kepadanya, kesalahan di masa lalu kita bukan lagi yang menentukan masa depan kita. Itulah kenapa ketika kita bertobat, maka kita disebut ciptaan baru. Kita boleh baca Alkitab kita, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dosa-dosa kita di masa lalu tak diperhitungkannya lagi. Kita boleh baca Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Maka sudah seharusnya hidup kita berpadanan dengan status kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya hidup kita di dalamnya. Engkau tidak didefinisikan oleh dosamu, tetapi oleh kasih Yesus yang menebusmu. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita. Jika mungkin kita memiliki kesalahan dan kegagalan di masa lalu, jika kita mau bertobat dan berbalik kepadanya, kesalahan di masa lalu kita bukanlah yang menentukan masa depan kita. Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, pemirsa boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati dengan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kurnia surga, terima kasih Tuhan buat firman yang begitu baik yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Bagaimana kami mengatasi kesalahan kami di masa lalu. Jika hari ini kami mendengarkan, jika kami mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan, kesalahan di masa lalu kami bukanlah yang menentukan masa depan kami. Tetapi ketika kami mau bertobat, maka kami adalah ciptaan baru di dalam nama-Mu. Berkati kami Tuhan untuk selalu mengerti bahwa kami adalah ciptaan baru, karena kami diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin.